Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala Qul hal yastamil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala berfirman Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Qul katakanlah hal apakah yastawi sama alladzina orang-orang ya'lamuna yang mengetahui, walladzina dan orang-orang la ya'lamuna yang tidak mengetahui. Pertanyaan tapi maksudnya negasi. Maksudnya tidak. Pertanyaannya, samakah orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Jawabnya pasti tidak. Maka kemudian ditafsiri tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Orang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Ada banyak perbedaan. Ada dua orang bisa masak. Dua orang sedang memasak. Yang satu punya ilmunya masak, yang satu tidak punya ilmunya masak. Pasti rasanya beda masakannya. Ada orang nyetir mobil, yang satu udah bisa nyetir mobil, yang satu belum. Alih-alih sampai tujuan, malah sampai akhirat. Nabrak. Karena itu tidak sama orang yang berilmu dan orang tidak berilmu. Sama kegiatannya tapi beda hasilnya. Orang tukang bangunan dengan buruhnya, dengan mandornya, dengan arsiteknya itu beda bayarnya. Dokter dengan perawatnya, dengan satpamnya, dengan cleaning service-nya di rumah sakit itu beda bayarnya. Kenapa? Karena tidak sama antara orang yang berilmu dan orang tidak berilmu. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' asalnya yarfa' disukun karena jawab dari syarat. Karena sukun ketemu sukun tidak bunyi maka di kasroh. Niscaya Allah mengangkat yarfa'illah. Siapa Allah? Alladzina amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Beriman dan berilmu. Kadang orang itu beriman dulu baru berilmu, orang berilmu dulu baru beriman. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama bahwasanya yakhsyallaha yang takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama, ulama. Yang takut pada Allah itu ulama. Maka kemudian dari pengertian ini syarat orang jadi ulama itu dia takut kepada Allah. Sepintar apapun kalau tidak takut kepada Allah maka dia bukan ulama. Menurut ayat ini. Orang-orang takut sama Allah, taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yurid menginginkan atau menghendaki Allah bi dengannya
khairan menjadi baik, yufaqihu Allah memberikan pemahaman orang itu fitini dalam agama. Barang siapa dikehendaki oleh Allah jadi baik, maka Allah bikin orang itu faham agama, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Kenapa? Karena dia faham agama. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah jadi baik, pertama kali dia faham tentang agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu perumpamaan ma apa yang ba'atsani mengutus aku Allah bi dengannya, minal huda daripada petunjuk, wal ilmi dan ilmu. Kama fil ghaisin seperti perumpamaan hujan. Jadi ilmu dan petunjuk Rasulullah itu seperti hujan yang lebat, yang asaba ardon. Hujan tadi menimpa bumi. Fakanat minha, maka di antara bumi, di antara tanah itu ada ta'ifatun, satu tempat, satu tanah, thayyibatun yang baik. Qabilatil ma'a, tanah itu menerima air. Wa ambatat al-kala'a, dan menumbuhkan, lalu menumbuhkan kala'. Wal asb, wal usab, sama kala' usab itu rumput al-kasir. Hujan turun mengenai bumi, buminya bisa menahan air, dan kemudian air itu bisa menumbuhkan rerumputan tanaman. Tapi ada wakana minha ajadib, ada tanah yang ajadib. Ajadib itu yang gimana? Amsakatil ma, dia bisa menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, fanafa'a, maka memberi manfaat Allah biha dengan tanah itu, annas pada manusia. Fasaribu minha, lalu minum darinya. Wasaqau, memberi minum. Wara'a, wazara'u, menanam. Jadi ada tanah itu kemudian dia keras, air masuk, tapi dia tidak bisa menumbuhkan rumput. Tapi karena dia bisa menyimpan air, tetap bermanfaat. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya orang bisa ngambil minum dari situ. Orang bisa memberi minum pada binatang ternaknya dari situ. Orang bisa ngambil air itu untuk bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, wa asaban, hujan itu menimpa ta'ifatan, satu jenis tanah. Ta'ifatan, satu jenis minha dari tanah, ukhra yang lain. Innama hiya qi'an, yaitu tanah yang qi'an. La tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kala'an, tidak bisa menumbuhkan rumput. Fadzalika mathalu man faquha, fadzalika, maka itu masalu perumpamaan, man faquha, orang yang faham, fi dinillahi, dalam urusan agama Allah. Wa nafa'ahu, dan memberi manfaat. Ma ba'atsani Allah bih, apa yang Allah utus aku dengannya. Satu, tanah yang gembur, tanah yang subur. Tadi seperti orang yang belajar, fa'alima wa 'allama. Ia belajar dan mengajar.
Jadi dapat ilmu ditahan dalam benaknya, dia paham, lalu diajarkan kepada orang lain, menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan pohonan. Yang kedua, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursila bihi. Ini yang langsung ketiganya. Dan orang yang lam yarfa' bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepala, wa lam yaqbal, dan tidak menerima huda Allah, petunjuk Allah, alladzi ursila bihi, yang saya diutus dengannya. Ada orang yang sombong, tidak mendongak, yang mendongakkan apa? Kepalanya, tidak menerima petunjuk Allah, dikon ngaji ya ora gelem, ya mukai dikandani ya ngeyel, seperti tanah yang tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan. Warawa Shaykhan, warawa dan meriwayatkan Shaykhani, Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam ilmu hadis, Shaykhan itu artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu fikih, Shaykhan itu artinya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. An Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li aliin, berkata kepada Ali, bersabda kepada Ali, fa wallahi, maka demi Allah, li ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Li ayahdiya, sungguh engkau memberi petunjuk, sungguh memberi petunjuk Allah bika denganmu, rajulan seorang, wahidan yang satu, itu khairun laka, lebih baik bagimu, min humurin na'am, daripada unta berwarna merah. Jadi unta itu kan mahal, unta warna merah itu lebih mahal lagi. Orang bisa ngasih, jadi jalan Allah memberi petunjuk itu lebih baik daripada unta berwarna merah. Ada orang kok kita kasih tahu lalu ngikut, suruh sholat, dia mau sholat, itu lebih baik daripada kita punya seekor unta berwarna merah. Fa wallahi, maka demi Allah, li ayati Allah, udah tadi ya. Balighu, maka sampaikanlah, balighu sampaikanlah, ani dariku, walau ayatan, meskipun hanya satu ayat. Meskipun satu ayat sampaikan, jangan sampai disembunyikan. Wa hadisu, dan bicarakan an Bani Israel, tentang Bani Israel. Wala hajrat, tidak ada masalah, tidak apa-apa cerita tentang Bani Israel, asal bukan cerita yang dibuat-buat. Wa man, dan barang siapa kadzaba, kadzaba pada tasdid. Wa man, dan barang siapa kadzaba, dia berdusta, alayya, atas namaku, muta'amidan, dengan sengaja, falyatabawa, maka hendaklah ia menempati maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari api neraka. Orang kalau berdusta atas Nabi Muhammad dengan sengaja, maka telah disediakan baginya tempat duduk di mana? Di neraka. Maka jangan sekali-kali berdusta atas Nabi, apalagi itu dengan sengaja.
mbok kuwi ngimpi petuk nabi ngakune dan lain sebagainya, mbok kuwi bikin redaksi hadis palsu misalnya. Jangan. Soalnya apa? Tempat duduknya neraka. Man salaka, barang siapa menempuh thariqon jalan, yaltamisu, ia mencari fihi di jalan itu. Cari apa? Ilman, cari ilmu. Sahala, memudahkan Allah lahu baginya thariqon ilal jannati, thariqon jalan ilal jannati menuju surga. Orang yang berjalan untuk belajar, untuk cari ilmu, itu hakikatnya Allah mempermudah perjalanannya menuju surga. Orang cari ilmu itu, cari ilmunya saja sudah berpahala. Sudah berpahala. Yang kedua, kalau ilmu itu dia amalkan, jadi pahala lagi. Yang ketiga, kalau dia ajarkan pada orang lain, jadi pahala lagi. Jadi bisa banyak sekali pahalanya. Belajarnya dari jadi pahala. Nanti paham, amalkan, jadi pahala. Ajarkan pada orang lain, jadi pahala. Orang lain mengajarkan, melakukan, jadi pahala. Orang lain mengajarkan, jadi pahala. Jadi pahala itu rentetan banyak sekali. Dan orang menempuh jalan menuju untuk mencari ilmu itu, dia fisabilillah, di jalan Allah. Kalau mati, maka matinya seperti orang mati syahid. Kenapa? Kecelakaan. Pas kenapa? Pas cari ilmu syahid. Kalau orang paham, dimuliakan Allah, jadi syahid. Kalau orang tidak paham, salahin ngaji aduh-aduh. Adar sustamin yang ke-8 fitalalati al khairi. Ada yang baca dilalah, ada yang baca dalalah. Orang Indonesia biasanya bacanya dilalah. Orang Arab biasanya bacanya dalalah. Tak baca dalalah baik. Fitalalati al khairi wa ta'wati ilal huda wa ta'awuni alal birri wa taqwa. Dalam menunjukkan pada kebaikan, mengajak pada petunjuk, dan saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, Maha luhur Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah, serulah orang dan manusia kemana? Ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhan. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan hikmah, dan wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Orang ngejak ke jalan surga itu harus dengan cara yang baik, cara yang halus, cara yang manis. Lawang setan saja ngejak orang ke neraka caranya halus, caranya manis. Kenapa orang ngejak ke surga caranya kasar? Sedang dalam hadis bil hikmati wal mau'izatil hasanah, nutur yang apik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal takun ndaklah minkum, dari kalian ada apa? Umatun, umat, yang yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Supaya ada umat yang selalu ngajak kebaikan. Meskipun kadang-kala orang ngajak kebaikan itu tidak diterima, orang dakwah itu belum tentu diterima. Kalaupun didengarkan belum tentu diamalkan. Tidak apa-apa, yang penting didakwahi saja. Tugas kita berdakwah.
Orang bagaimana penerimaannya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita ajak-ajak. Dakwah tidak harus di mimbar, tidak harus di podium, tidak harus di masjid. Dakwah itu bisa dilakukan di mana saja. Di angkringan pun bisa. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat yuk nanti kita jajan lagi. Itu yang sudah dakwah. Dakwah itu mengajak orang menuju jalan Allah, itu dakwah. Salah kalau dakwah itu harus berbicara di depan ribuan orang. Tidak. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat apa Mbak Mada? Surat wa ta'awanu iki lho. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Juz? Nah? Surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'irallahi wala sya'ral haram wala hadiya wala qadar wala amina bil haram, dan seterusnya. Nanti ketemu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayat 2. Juz Al-Maidah juz berapa? Juz 6. Juz 1 alif lam mim dzalikal kitabu sampai juz 3. Juz 3 alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Juz 4 An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Juz 6 Al-Maidah. Pertama ayat itu Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu auful bil uqud. Bukan. Apa? Ingat enggak? Apa Al-Maidah pertama kali? Juz 7 Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Juz 7 Al-A'raf alif lam mim shad dan seterusnya. Juz 8 ini Al-A'raf ya. Juz 7 Al-An'am. Al-A'raf. Juz 9 yas'alunaka anil anfal qul anfalu lillahi wa rasul. Al-Maidah. Apa mau? Wa ta'awanu 'alal birri. Tolonglah kalian 'alal birri. Alai di atas tapi maksudnya di dalam. Ini bahasa kita. Kebajikan dan takwa. Nek bajikan, kebajikan dan ketakwaan ini tolong menolong. Nek masjid boncengan. Nyilih motore nggo pengajian, monggo. Kuwi jenenge tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Aduh aku harus sholat ora nggo kenanya tak silai. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu, janganlah kalian saling tolong menolong 'alal itsmi dalam dosa wal 'udwani dan permusuhan. Aku ngapel ya. Numpuk ke buah. Ini pacarku. Nyilih motore, Jok. Aku arep main judi. Pinjam uang 100.000, nanti kalau aku menang tak kembalikan 1 juta. Tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mbah, kula niku dilarani wong, Mbah, jeng kula santet. Oh, tak ewangi, ndak boleh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus wal 'asri demi masa innal insana sesungguhnya manusia lafi sungguh-sungguh dalam khusrin kerugian. Ada sumpah wal asri, ada dua huruf taukid yaitu inna dan lam. Artinya tak bisa diragukan, tak bisa dipungkiri, ini sudah pasti. Pasti apa? Manusia berada dalam kerugian. Kecuali istisna mutasil, kecuali alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus sholihati beramal soleh. Iman karcisnya, iman pokoknya, iman modalnya, iman dulu, syarat mutlak. Ada orang tanya, ada orang baik tapi tidak beriman gimana, surga apa neraka? Saya mau tanya, ada orang tinggal dekat kampus, baik-baik saja dengan kampus, tidak pernah merusak, besok wisuda apa enggak? Ya tergantung, kalau dia mahasiswa ya bisa wisuda. Nah, dia bukan mahasiswa bakul cilok, ya tidak wisuda. Kenapa? Karena bukan mahasiswa. Sama dengan tadi, orangnya baik tapi tidak beriman, masuk surga enggak? Ya enggak. Iman harus dibuktikan dengan apa? Wa amilus sholihati beramal soleh, berbuat baik. Itu masih belum cukup. Itu hanya masuk diri sendiri. Sholat, puasa, haji, zakat, masuk Quran belum cukup. Tambah apa? Wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati, saling pesen dalam apa? Kebenaran. Hati-hati sing dalan, zikir, maca bismillah, iki wa tawassaw bil haqqi. Yo wis dadi wong wedok iki jane wong lanang, dosa kuwi tak kandhani, ya wa tawassaw bil haqqi. Dadi anak jane wong tuwa, dosa kuwi wa tawassaw bil haqqi. Dibusi diragati. Orang yang penting urip wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam apa? Dalam kesabaran. Makanya jangan sampai justru memprovokasi orang berbuat yang tidak benar. Aku dizalimi sing sabar. Duh ngopo? Nasibku agak malang ya sing sabar. Sabar, kowe ora ngrasake sing tak rasake. Lah ya pendak wong kuwi merasakan musibahnya yang paling berat. Kenapa? Karena dia tidak pernah membuka mata melihat musibah orang lain yang jauh lebih berat. Sehingga apa? Apa yang dialami seakan-akan ini yang paling berat. Tidak ada yang lebih berat daripada ini. Andai kata orang mau melihat kenyataan dunia ini, masih banyak orang yang jauh lebih berat daripada kita. Coba Afghanistan, Suriah, tiap hari dar. Nyawa bisa sewaktu-waktu melayang. Tahu-tahu bapaknya ketembak, tahu-tahu ibunya kena bom, tahu-tahu adiknya, tahu-tahu kakaknya. Dulu waktu perang Irak ada seorang anak Irak kehilangan tangan dan kakinya akibat perang. Dosa apa aku? Mazambi. La a'rifu Saddam wal Amerika. Aku tidak ngerti Saddam, tidak ngerti Amerika. Tapi kenapa kok aku bisa seperti ini? Loh, keluarganya hilang, entek. Tinggal dia. Tangannya putus, kakinya putus. Nauzubillahi min dzalik. Itu banyak yang musibahnya lebih gede daripada
Maka watawasau bis sabr. Memang berat, kalau tidak berat tidak usah saling menasihati, dan sabar ini berat. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau apa? Man dalla, barang siapa menunjukkan ala khairin, atas kebajikan, falahu, maka baginya mislu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Orang menunjukkan kebaikan, minjang tanggal 9 dosa Muharram sunah nek nglampahi poso, mangke di ngapura dosane setahun. Kok kemudian orang yang dikasih tahu puasa bener, maka yang nyuruh dapat pahala orang itu tanpa mengurangi jatah orang itu. Karena pahala sifatnya in materi. In materi itu kalau dibagi tidak berkurang. Beda dengan yang materi. Materi itu kalau dibagi berkurang. Saya punya uang 100.000. Tak bagi 10 orang, masing-masing 10.000. Ada orang, ada kiai hafal 30 juz. Punya santri 1000. Yang 100 hafal 30 juz. Itu tidak mengurangi hafalan Pak Kiai. Maka tidak ada Pak pondok pesantren Gunung Tikar kenal Pak Kiai habis ilmunya. Pak Kiai badhe mondok, aduh le, ilmuku udah habis. Tidak ada. Itu namanya in materi. Kasih sayang. Kasih sayang itu dibagi berapa orang tetap. Ada orang punya anak pertama. Dia sayang sama anak pertamanya. Anak pertama punya adik sampai 4. Tetap kelima-limanya disayang. Tidak ada yang tidak disayang. Dan sayangnya ya full, tidak berkurang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'a ila hudan, man barang siapa ta'a mengajak ila hudan pada petunjuk, kana lahu adalahu baginya minal ajri daripada pahala, mithlu ujuri seperti pahala man tabi'ahu orang yang mengikutinya, la yang kusu tidak mengurangi dalika itu tidak mengurangi min ujurihim daripada pahala mereka syai'an sedikit pun. Barang siapa mengajak pada kebaikan, dia dapat pahala. Orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Tapi sebaliknya, wa man ta'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak pada kesesatan, kana alaihi, maka baginya minal ismi dari dosa, misla asami seperti dosa man tabi'ahu orang yang mengikutinya, la yang kusu tidak berkurang, lalika itu min asamihim atau tidak mengurangi dosa mereka syai'an sedikit pun. Sebaliknya kalau orang ngajak pada dosa atau memberi contoh dosa diikuti orang, dia nanggung dosa orang yang mengikuti. Karena itulah Qabil itu nanggung dosa pembunuh sepanjang masa. Karena apa? Dia pelopor, dia perintis, dia pemula, dia pendahulu dalam membunuh manusia. Maka setiap ada pembunuhan, Qabil dapat jatahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu jangan sampai jadi pelopor dosa. Karena itu nanti akan berakibat fatal, di mana dosa orang-orang yang ikut ditimpakan pada kita. Ad-darsu tasi'u fi taubati, pelajaran ke-9 dalam taubat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a wa tubu, bertaubatlah kamu sekalian, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya. Tobat itu artinya ada kembali. Bertobat kepada Allah kamu semua. Ayyuhal mu'minun, hei orang beriman, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Bene bejo. Tobat. Meskipun pepatah mengatakan penyesalan tiada gunanya, asal belum mati berguna. Sebenarnya gua apa? Gua tobat. Karena tobat itu nadam, menyesal. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian semua, rabbakum, pada Tuhan kalian, summa, kemudian, tubu, bertobatlah ilahi padanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu, bertobatlah kalian semua, ilallahi, pada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tidak mengulangi lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yatahu bil laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yatahu bin nahari liyatuba musi'al lail hatta tadlu asyamsu min maghribiha. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabsutu, membentangkan, yadahu, tangannya, bil laili, di waktu malam. Untuk apa? Liyatuba, agar bertobat. Siapa? Musi'an nahar, orang yang berbuat salah di waktu siangnya. Wa yabsutu, dan membentangkan, yadahu, tangannya, kekuasaannya, bin nahari, di waktu siang. Untuk apa? Liyatuba, agar bertobat. Siapa? Musi'un nahar, yang tadi musiul lail, orang berbuat salah di waktu malam, hatta, sampai, tatlu asyamsu, terbit asyamsu, matahari, min maghribiha, dari maghribnya, dari tenggelamnya. Artinya apa? Setiap hari pintu ampunan tetap terbuka sampai deadline-nya. Secara pribadi, nyawa sampai tenggorokan. Secara kolektif, sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tidak ada gunanya penyesalan, tidak ada gunanya tobat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sudah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi agar yang kalau pagi, agar yang dosa malam tadi diampuni, kalau yang sore agar dosa tadi siang diampuni. Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Man, barang siapa taba, bertobat, qabla, sebelum, an tatlu, terbit, asyamsu, matahari, min maghribiha, dari maghribnya, dari arah tenggelamnya, dari arah barat, taballahu alaih, Allah menerima tobatnya. Jadi berapapun dosa kita, banyaknya dan besarnya, asal satu, nyawa belum tenggorokan, dua, matahari belum terbit dari barat, maka tobatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.